Oke. Sudah bisa lihat screen saya ya? Siap, sudah Pak. Oke. Mungkin kalian sudah mencari tahu itu Pareto apa? Ada yang cari tahu nggak Pareto itu apa? Enggak. Kalau belum ada, jadi kenapa saya meng-highlight ini di awal kita memulai training ini? Saya hanya memastikan kalian melihat garis besar ketika melihat untuk menganalisa data. Jadi sebagai contoh ini adalah case-nya. Apakah 80% produktivitas kantor kita merupakan hasil kerja 20 orang pegawainya? Kira-kira menurut kalian gimana? Kemudian apakah 80% bandwidth di internet suatu institusi atau misalnya di hotel hanya dimanfaatkan 20% tamunya gitu ya misalnya. Apakah 80% konten website suatu perguruan tinggi ditulis oleh 20% sivitas akademinya? Apakah 80% publikasi ilmiah secara keseluruhan dari suatu perguruan tinggi ditulis oleh 20% sivitas akademinya? Apakah 80% total gaji honor insentif diterimakan oleh 20% karyawan? Menurut kalian semua pertanyaan itu jawabannya ya apa benar apa salah ya? Ya atau tidak? Ya mungkin iya Pak. Tergantung. Ya, tergantung. Iya. Ya, Tergantung konteks. Nggak tahu juga. tergantung konteksnya. Ya, itu sebenarnya ini namanya adalah jawabannya adalah benar. Jadi kalau kita mau lihat secara data, itu adalah benar kenyataannya hasil kerja suatu perusahaan atau organisasi, misalnya hotel inilah misalnya Holiday ini dia, hasil produktivitasnya itu adalah hanya dikerjakan oleh 20% dari pegawainya. Misalnya pegawainya ada 100 orang di suatu perusahaan, hasil kerja di perusahaan itu hanya 80% dari hasil, misalnya 80% penjualan, 800 juta penjualan di hotel itu hanya berasal dari 20 orang karyawannya. Nah, itu adalah hukum alam. Kemudian bandwidth internet di suatu hotel misalnya, dia memberikan 100 mega Mbps. Nah, 80 Mbps itu dihabiskan oleh misalnya tamunya ada 200. Kalau 20% berarti kan 40 orang. 40 orang aja tamunya yang menghabiskan 80 Mbps dari internetnya. Nah, begitulah seterusnya dan kita bisa artikan secara gamblang di sini ya. Termasuk yang terakhir ini. Gaji karyawan, insentif di sebuah organisasi hanya diterima oleh 20% pegawainya. Misalnya biaya gaji suatu perusahaan misalnya 1M, 800 juta dari 1M kan 800 juta, 80% dari 1M kan 800 juta. 800 juta itu diberikan hanya kepada 20 karyawannya. Misalnya kalau karyawannya 100. Ya, kira-kira kayak gitulah plus minus ya. Plus minus bisa 21 orang, bisa 22 orang atau bahkan bisa 18 orang. Nah, konsep ini adalah konsep secara natural. Ini ditemukan oleh si konsep ini namanya Pareto. Kemudian kita baca lagi ada suatu kasus. Seorang sekretaris eksekutif bernama Novilia, hampir tiap bulan dia menerima gajinya tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Dia menerima take home pay 10 juta, gajinya tidak cukup meski masih lajang. Kemudian karena dia tiap bulan kurang dan belai bulan sudah mengutang, menggunakan kartu kredit, kemudian karena tagihan semakin besar, pergilah dia ke HR manager. Terus HR-nya memberikan saran, membuat list pengeluaran rata-rata tiap bulan. Akhirnya keluar tabel berikut. Ini tulisan bahasa Inggris. Dan sinilah adalah tabelnya. Ternyata setelah dia bikin, kegiatannya belanja-belanja 6 juta, makan 2 juta, sewa kos 1 juta, transport 600.000, telepon 300.000, lain-lain 100.000. Kalau ditotal-totalkan ini 10 juta. Benar nggak ya? 6 tambah 1 tambah 6 tambah 2 tambah 1 adalah 9 juta. Nah, terus transport, telepon, sama lain-lain, ini kan sekitar 1 juta.
Nah, setelah dia bikin diagramnya, dapatlah dia 6 belanja sebegini, makan, diurutkan secara menurun dari 6 juta terus sampai ke bawah. Dan dia akumulasi dapatlah dia 100% ini artinya kan 10 juta. Nah, di sini diagramnya ini dibikin, dicari, kalau dilihat dari tabelnya ini adalah kumulatifnya. Ini biayanya 6 juta, 2 juta, 1 juta, 500, 300, 100. Dan kumulatif ini 60%, 80%, 90, 96, 99, 100. Nah, dari tadi kasus, dari contoh yang tadi 80%-nya itu yang bagian mana itu ya? 80%. Misalnya kalau pandai. Belanja. 80% dari Makan dan 80% belanja. dari gaji. Oke, benar. Makan dan belanja ya. Jadi apa kalau di refer kan tadi dari statement yang ini, kira-kira apa deskripsinya menurutmu Pandey? Inofilia tadi itu. Menurut saya Pak ya, kalau misalkan salah jadi dibenarin aja. Kalau menurut Gak saya apa-apa, gak ada yang benar, gak ada yang benar gak salah. Kita hanya masalah bagaimana kamu melihatnya, mengartikannya. Ya, dari 80% gaji yang dimiliki oleh Novelia itu dihabiskan hanya untuk memenuhi 20% dari gaya hidupnya. Seperti itu. Oke. Ada Makasih, pendapat lain, Rizky? Mungkin apakah 80% biaya hidup Novelia merupakan pengeluaran dari 20% gajinya. Oke, terima kasih Rizky. Nah, coba Dwiki. Kita mau refer tadi data-data itu, kita membuat statement ini. Statement yang saya tunjukin ini ya. Yang 80% yang mana, 20% yang mana? Dari seluruh gaji yang tadi itu 80% total gajinya dihabiskan untuk belanja dan makan. Seperti itu, Pak. Oke. Good. Sekarang coba Ade. Jadi semuanya aja ngomong. Supaya saya bisa mana kalian mencerna. Kira-kira saya sudah cukup jelas nggak menjelaskannya. Nanti kita, objektifnya dari training ini adalah kalian bisa membuat grafiknya seperti itu secara Excel dan bisa memformulasikannya menjadi kalimat ini, kalimat terakhir ini. Jadi ketika kalian latihan itu, kalian akan melihat berbeda semua masalah-masalah di dalam dunia ini dan masalah-masalah dalam kehidupan kalian. Jadi kalian akan fokus pada masalah-masalah itu untuk diselesaikan, sehingga apa yang kalian kerjakan lebih efektif. Oke, coba Ade. Jadi dari 100% gaji si karyawan, 80% dihabiskan di lifestyle dan makan, dan sisa dari 20% total dihabiskan untuk transport, telepon, dan lain-lain, Pak. Good. Terima kasih Ade. Sekarang Panji. Jadi dari 100% pendapatan karyawan, 80% dipergunakan untuk belanja dan makan, dan sedangkan 20% lainnya digunakan untuk akomodasi. Benar, Pak? Oke. Good. Nanti kita koreksi lebih baik lagi. Sekarang Sadu. Macet katanya laptopnya, Pak. Laptopnya macet, Pak. Laptopnya siapa? Sadu. Pak. Oh, Sadu. Oke. Ya, ini saya rekam kok. Nanti mudah-mudahan bisa baca nanti. Oke. Siapa yang belum ya? Rizky udah tadi ya? Saya, Pak. Udah, Pak. Satria. Satriawan. Silakan. Dari 100% gaji yang didapat karyawan Novelia, sesuai dengan diagram yang dipaparkan,
terlihat bahwa Novilia sudah mengeluarkan 80% gajinya untuk belanja dan makan, sedangkan 20%-nya dihabiskan untuk sewa kos, transport, telepon, dan lain-lain. Karena itu, dari sini terlihat bahwa mulai bulan depan, si karyawan Novilia tersebut harus bisa mengendalikan aktivitas penyebab naiknya diagram Pareto tersebut, terutama aktivitas belanjanya. Sekian, Pak. Oke, good. Aduh, Sadu lagi nggak tahu gimana nih, kasihan sekali. Oke, ya kalau kita lihat tadi di sini kan 80-20 ya. Kalau kita lihat contoh di sini adalah 80%, mungkin ini, 80% ini yang terakhir, 80% gaji, suatu biaya gaji di hotel hanya diterima oleh 20% pegawai. Jadi di sini 80% adalah poinnya adalah gaji, dan di sini 20% adalah karyawan, pegawai. Nah, kalau kita linkkan ke grafiknya ini, si Novilia punya pengeluaran, 80% itu apa? Berarti kan expense-nya, gajinya dia kan? 80% dari pengeluarannya dia, itu, which is itu, 6 ditambah 2 berarti 8 juta, itu hanya untuk 2 kegiatan aja. 20% kegiatan. Nah, dari tadi kalian menggunakan tadi kesimpulan, yang 20% itu harus menjadi apa sih kegiatannya, apa itemnya. Kalau tadi misalnya kayak tadi Satriawan bilang, 80-nya belanja dan makan, 20%-nya sewa kos, transport, dan telepon. Tapi untuk mengelingkan, untuk mengatrikan dari Pareto ini, kita harus balik ke 80 itu adalah kualitasnya, yang 20 itu adalah kuantitinya. Artinya 80% dari biaya pengeluaran dia tiap bulan itu hanya 20% dari kegiatannya. Di sini kan ada kolom kegiatan nih, bisa lihat nggak ya? Kegiatan, ini biaya. Nah, pada saat kalian membuat diagram Pareto, kalian harus lihat ini judulnya, kegiatannya, sama ini objektifnya, kualitinya, uangnya. Jadi 80% dari gajinya, which is 8 juta, hanya diperlukan oleh 2 kegiatan saja, which is itu belanja dan makan. Dia punya 5 kegiatan, atau 6 lah kira-kira ya. Ada belanja, makan, sewa kos, transport, telepon, dan lain-lain. Itu kan sekitar mungkin 5 atau 6. Nah, 20% dari 6 kegiatan ini apa aja? Yaitu belanja dan makan. Nah, sudah mengerti? Jadi kalau tadi misalnya kayak Satrio bilang 80% belanja dan makan, 80% 8 juta, 2 jutanya untuk yang lain-lain. Itu bisa juga, tapi dalam konteks kalian membuat pengertian dari Pareto diagram, harus bisa langsung kalian pilih ini kegiatannya apa, biayanya apa. Jadi yang 20% ini kegiatan, yang biaya ini yang 80%. Sudah mengerti? Jadi sekarang coba tuliskan apa yang kita simpulkan tadi, 80 apa, 20% apa. Dalam bentuk catatan aja, bisa ditulis nanti di sini. 80%-nya apa, 20%-nya apa. Dalam waktu 1 menit. Sadu, masih ngikutin nggak tadi? Tadi agak macet, Pak. Ini saya mau isi. Oh ya, jadi Sadu tadi kalau boleh dengar pendapatmu dari grafik ini, grafiknya tadi ini ya, 80-20. 80% yang mana, 20% yang mana? Coba kamu bahasakan menjadi kalimat seperti ini. Kalimat seperti ini. Kalau yang saya lihat 80% itu dari belanja dan apa tuh yang tadi ya? 80% dan 80%-nya dari belanja dan makanan.
Oke. Untuk yang 20%-nya itu dari sewa transport, telepon, dan lain-lain. Dan sewa kos. Ya. Mm. Ya, terima kasih Sadu. Iya. Jadi kalau kita lihat dalam kesimpulannya, kita kan mau sebab ini bisa dibilang sebab dan akibat. Artinya 80% akibat disebabkan oleh 20% sebab. Itu kira-kira kesimpulannya di atas. 80% akibat datang dari 20% sebab. Nah, sekarang kalian tuliskan pendapat kalian dari ini, mana yang 80, mana yang 20. Nah. Oke, sudah? Ya, Nanti dibuka, dibikin begini, ini tulisan saya, jadi kita sama-sama bisa lihat dan bisa baca. Sudah? Oke. Coba di-share di screen masing-masing biar saya lihat dari sini. Maaf Pak Johari, saya pakai pensil jadi agak nggak kelihatan Pak. Nggak apa-apa. Seperti ini Pak ya? Ya, Tunggu nanti ya, Pak. coba. Ya, nggak apa-apa. Mirror ya, Pak. Coba mana? Oke, siapa ini? Panji, Pak. Siapa? Panji. Yang Yes. aku lihat di monitorku ini siapa? Saya seperti Pak. Saya Panji. Oh, Panji. Coba 80%. Ya, coba saya berusaha lihat. Panji, 80% gaji hanya dipergunakan hanya untuk 2 kegiatan saja, yaitu belanja dan makan. Good, terima kasih, benar. Kemudian, terima kasih Panji. Terima kasih Bapak. Ade, ya Ade. Ade, mana Ade? Ade Sadeva. Oke, Ade sharing screen-nya. Oh, dia lagi buka di internet. Nanti habis ini kalian belajar karena kalian harus belajar. harus kalau kalian harus paham ini ya. Sekarang mana si Ade tadi mana? Oh, Ade. Ade mau share screen-nya apa share gambarnya aja? Soalnya kamu sudah ngambil alih share-nya. Coba, 80% pengeluaran gajinya itu hanya untuk 20 kegiatan saja, itu belanja dan makan. Oke, sama ya. Ada yang berbeda dari ini? Apakah 80% gaji Novilia, ini siapa ya? Rizky dipergunakan hanya untuk aktivitas saja. Oke, benar. Apa lagi? Apa? Pande. Coba saya lihat Pande. Pande. Ini yang unknown user ini namanya nggak ada ini, kayaknya si siapa ini? Aduh kayak. Pande. Nggak bisa lihat aku. Pande, sebentar. Lihat saya, aku ini dulu ya, aku Pande. Mana Pande?
Pandey, apakah 80% dari pengeluaran 80% dari pengeluaran gaji Novelia dihabiskan untuk memenuhi 20% dari kegiatan dari Novelia. Good. Benar ya, Pandey sudah benar. Sekarang ke Panji tadi udah, Rizky, lagi. Satriawan, coba ya, Satriawan. Dari 100% pendapatan Novelia, 80% digunakan untuk belanja 80%, enggak semuanya nih kelihatan. Saya bacakan, Pak. Coba baca. Oke. Dari 100% pendapatan gaji Novelia, 80%-nya dihabiskan untuk biaya dengan rincian 6 juta untuk belanja, 2 juta untuk makanan, dan 20% lainnya dari gaji tersebut dihabiskan dalam kegiatan lainnya. Oke. Terima kasih, Satriawan. Kalau boleh saya kasih masukan, kita kan tadi kan belajar 80% itu adalah akibat, 20% itu adalah sebab. Nah, kamu harus bisa referkan itu ketika kamu membuat deskripsi itu. Akibatnya tadi apa? Akibatnya artinya uang pengeluarannya kan? Iya, pengeluarannya dia adalah sekitar 10 juta untuk gajinya dia. Disebabkan oleh apa? Sebabnya adalah 20% adalah 20% kegiatannya. Ya, 20% kegiatannya. Jadi dalam hal ini kamu jangan mengartikan 20% itu kan yang lain-lainnya gitu. Tapi 20% yang 80 tadi itu, yaitu dengan belanja dan makan. Nah, itu yang kamu highlight. Ya. Oke. Saya rasa sih semuanya sudah begitu ya. Tulisannya ada yang berbeda nggak? Supaya kita bisa, saya perlu perdalam pengertian kalian. Sama semua, Pak. Oke. Diingat ya, 80% itu adalah akibat, 20% adalah sebab. Ya. Kenapa kita belajar ini? Nah, nanti mungkin kalian bisa belajar lebih mendalam di internet apa itu Pareto diagram. Tapi yang perlu saya lihat adalah kalau kita lihat di sini adalah kalau si Novelia disuruh untuk menghemat pengeluarannya dia, kalau kita suruh si Novelia untuk menghemat pengeluarannya, dia hanya fokus ke kedua kegiatannya aja kan. Dia harus fokus bagaimana dia harus memperbaiki dirinya dalam hal belanja dan hal makan. Nah, kalau misalnya dia sangat fokus untuk di hal yang tidak 20% itu, misalnya transport, saya menghemat di transport aja deh. Misalnya pergi ke kantor, kalau dia fokus ke sana transport, tadinya misalnya dia naik mobil, jadi jalan kaki. Kira-kira selesai nggak masalahnya? Sangat signifikan menurut kalian? Tidak ya? Belum. Mungkin dia bisa mengurangi menghemat misalnya 300.000 dia hemat, karena kalau misalnya jalan kaki capek lah kakinya, harus beli lengkap lah, harus ganti sepatu gitu. Jadi selesai masalahnya. Jadi beli es, minum, beli cat time gitu ya. Jadi nggak terlalu efektif kalau dia fokus ke yang bukan 20%. Nah, itu Pareto diagram mengajarkan kita. Pareto diagram ini mengajarkan kita seperti itu. Jadi kita fokus kepada hal yang paling penting. Kalau dia disuruh belanja, kalau disuruh memperbaiki dia, belanja aja yang diperbaiki. Misalnya dia menghemat belanja, dia menghemat makannya. Tadinya makannya sekali-sekali makan di KFC,
dia kurangi misalnya 3 kali seminggu, misalnya di sekali seminggu. Itu akan berimpact banyak terhadap bagaimana dia memanage pengeluarannya. Ini case sederhana. Nah, nanti kita lihat dari case perspektif bisnis. Nah, jadi kalau misalnya kamu disuruh meningkatkan penjualan, kamu harus bisa lihat, oh, channel-channel mana aja yang produktif ya buat saya ya. Misalnya kamu jualannya, kalau kamu punya data seperti ini, kamu bisa kumpulkan, oh, saya menjual lewat Facebook, hasilnya sekian. Oh, saya jualnya lewat warung-warung, sekian. Kalau saya jualnya ke teman-teman saya, sekian. Kira-kira penjualan saya yang paling banyak lewat mana ya channelnya ya gitu. Nah, kalau kita disuruh meningkatkan penjualan kita 2 kali lipat atau 3 kali lipat, kita fokus ke mana? Oh, kita fokus ke channel yang jualannya lebih banyak aja. Oh, ternyata Facebook ini lebih cepat. Oh, saya berarti kita fokus ke channel Facebook gitu. Kalau kita misal jualan ke sana. Nah, jadi secara teori seperti itu ya. Jadi saya kasih explanation-nya. Kalau teman-teman bisa lihat screen-nya saya ya. Bisa, Pak. Pareto diagram kalian nanti bisa lihat di internet, dan PR-nya kalian adalah kalian harus baca ini. Nanti saya akan kasih PR-nya. Itu dimulai tahun 1897 dari Italia. Namanya adalah Vilfredo Pareto. Dia punya asumsi begini. Dia curiga pada tahun 1897 itu kekayaan di suatu daerah di Italia itu tidak merata. Dia menunjukkan bahwa 20% kekayaan di daerahnya dia itu, 80% kekayaan desa itu hanya dikuasain oleh 20% orangnya aja. Nah, seperti tadi itu kan sebab dan akibat. Artinya akibatnya adalah 80% kekayaan suatu desa, 20% itu adalah orangnya. Jadi dari 100 orang, misalnya penduduknya 100 orang, hasil kekayaan di suatu desa itu misalnya 1 miliar, jadi 800 juta kekayaan dari desa itu hanya dikuasai oleh 20 orang saja di desa itu. Jadi dia dengan itu dia mengelingkan ini bahwa ini seperti common sense gitu. Ini berlaku untuk semua hal. Dan saya juga merasakan sebagai pelaku sebagai karyawan dan manajemen di hotel, saya merasa hal ini benar adanya. Jadi ketika saya mendalami ini mengubah daya cara berpikirnya saya memandang suatu masalah dan memandang data. Ketika saya memandang data dan memandang masalah, ketika saya disuruh meningkatkan penjualan, ketika saya fokus untuk bagaimana revenue kita supaya achieve budget tahun depan, saya ngambil data. Saya cari yang data yang 80 mana, 20% mana, saya fokus ke 20% ini untuk meningkatkan ke 80-nya. Bahkan mungkin jadi lebih besar. Nah, gitu. Jadi makanya ini bilang kalau Pareto diagram ini kesimpulannya jadi hukum 80-20. Jadi dia dapat membuat kesimpulan defect disappearance for estimate pattern with a relatively small number issue according to a probability cell defect. Jadi di pabrik juga begitu, kerusakan semua masalah-masalah itu mirip seperti 80-20. Seiring dan waktu kalian makin melihat data, mengolah data, kalian akan menemukan pola-pola seperti ini. Dan kalau misalnya kalau boleh jujur saya bilang di misalnya di kampus kalian misalnya itu ya, dosen-dosen yang paling pintar-pintarnya adalah hanya misalnya dari 100 dosen hanya 20% yang pintar dan memberikan kontribusi terhadap reputasi dari estate Politeknik Bali misalnya. Itu kayaknya itu akan ada terjadi. Itu adalah hukum alam. Oke. Jadi setelah ini contohnya kalau kita lihat dari revenue ya. Tapi ini agak complicated kalau kalian lihatnya secara gamblang. Nanti kalian pusing. Kita lihat contoh yang lain. Oke. Ini adalah tipsnya. Jadi kalian harus print screen ini fokus untuk membuat Pareto diagram, karena at the end of the session kalian harus bikin PR. Nanti saya akan kasih soal dan saya akan praktekkan juga contohnya untuk membuat Pareto diagram. Kalau sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Pak sudah semua mengerti?
Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Sudah mengerti ya? Sekarang sudah, Pak. Iya, semua 80 akibat, 20% sebab gitu ya. Sudah mengerti ya? Itu ditulis ya. Oke. Kita kalau membuat ini, tapi memang kadang-kadang ada kerancuan ketika kita mengartikannya. Seperti tadi ada beberapa, kalian mungkin sudah memberikan pendapat di awal sebelum saya menegaskan 80%-nya adalah belanja, 20%-nya adalah transport apa sama yang lain-lain gitu. Nah, itu di awal. Jadi yang kalau dalam membuat Pareto diagram, satu, find the total value. Artinya ini akibat. Itu bisa uang, bisa waktu, bisa frekuensi, harta, dan yang lain-lain. Kemudian urutkan berdasarkan total value-nya. Mana value atau akibatnya yang paling tinggi. Seperti tadi kan kita sudah lihat contohnya, belanja berapa, itu kan kita urutkan. Kemudian find percentage of its attribution. Jadi kita kontribusi its attribute itu atributnya itu adalah sebab. Kontribusinya berapa percentage, kemudian kita akumulasi, kemudian kita bikin grafiknya. X itu adalah atribut, Y itu adalah value-nya, Y right accumulated percentage decides the Pareto diagram. Jadi PR-nya kita adalah nanti kalian objektif dari training ini kalian mau bisa membuat Pareto diagram sendiri di Excel. Jadi hasilnya nanti harus bisa seperti si Novilia ini. Dan kita akan menentukan 20%-nya. Nah, itu kan tadi kita kan belajar secara understanding. Sekarang kita belajar bagaimana mempresentasikannya. Ketika kita belajar mempresentasikannya, kalian harus bisa membuat diagram seperti ini. Nah, ketika kalian buat diagram, kalian fokus nanti misalnya kalian lingkari di sini, gitu kan? Ini loh belanja dan makan. Nah, atau mungkin nanti case-nya secara bisnis, oh saya fokus di sini aja loh, baru kita masuk ke langkah berikutnya. Oke, sekarang saya contohkan bagaimana membuat diagramnya dengan Excel. Ini saya ada contohnya. Ini ada contoh kasusnya. Sebentar ya, saya buka ya. Bisa lihat screen saya ya? Bisa, Pak. Oke. Nanti saya kirimkan contohnya buat kalian supaya kalian pelajari Excel-nya. Nanti saya kirim. Mudah-mudahan dari tim sini bisa saya. Sampai saat ini masih bingung apa masih bingung? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Mencoba mengikuti, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum bingung ya? Nantian, Pak, nanti. Nah, nanti kan bingung. Masih segar, masih segar. Oh, masih segar. Fresh, Oke. masih fresh. Masih fresh. Oke. Nah, di sini kita belajar buat Excel. Ini adalah kita bicara tentang food cost yang berbeda dengan revenue ya. Kita ini contohnya kalau case di hotel, bagaimana kita menganalisa masalah. Kita fokusnya di mana kalau nyuruh orang gitu. Jadi cara berpikir ini kalian bisa linkkan juga nanti kalau revenue gimana sih meningkatkan revenue gitu ya. Tapi kita beda case-nya dengan revenue. Ini adalah food cost. Artinya ada item-item membuat cost-nya di sebuah hotel itu tinggi gitu kan. Kenapa tinggi? Kamu disuruh misalnya kenapa cost makananmu tinggi? Breakfastmu tinggi gitu kan. Nah, disuruhlah. Coba kamu cari detailnya kenapa bisa tinggi. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat 80 20 tinggi itu kan cost-nya. Cost ya, berarti itu kan 80% akibat kita cari. Nah, kalau dalam hal ini kan ada need. Baca ya, bisa lihat nggak ya screen saya ya? Saya besarin ya. Bisa, Pak. Ya, kalau bisa ini misalnya. Bisa. Ya, ini misalnya need 150 kilo. Biayanya 75.000 per kilo. Telur 80 kilo, 18.000 per kilo. Ini ada tepung, ada garam, ada radis. Ini radis bukan radis. 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 Misalnya cabbage gitu lah ya. Onion, pepper, watermelon, sausage gitu. Kira-kira inilah itemnya. Ini kan kita bikinnya contoh-contohan aja. Quantity size-nya 150, 80, 30, 25, 50 ya. Ini harganya. Nah, kalau dibilang tadi 80 20 itu, kita disuruh cari apa nih?
Nah, yang pertama kita lakukan adalah ketika kita berikan data ini, kalau kita misalnya Satriawan kan pernah belajar accounting ya. Kamu pernah belajar di income, mungkin kalau yang di AP atau di purchasing pernah belajar harga beli, ada harga satuan, kemudian jadi value-nya. Nah, yang kita lakukan adalah kita cari harga totalnya. Tadi kan kita mau lihat akibat kan. Akibat tadi tipsnya di presentation tadi kita disuruh ngapain? Find the total value, akibatnya. Ini total value ini of akibat. Value of akibat bahasa Inggrisnya apa ya? Objektif atau value of objektif atau objektif. Nah, di sini kita disuruh kita cari ketika kita tahu angkanya, kuantitinya, kita tahu harganya, kita cari total kuantitinya, total value-nya. Daging 150 kilo 11 juta. Egg 11 juta. Nah, kalau dilihat dari sini dari sisi quantity, kira-kira kuantitinya mana yang lebih besar ya? Watermelon. Watermelon. Ya watermelon kan. Kalau misalnya kita disuruh kayaknya sih gara-gara watermelon nih food cost kita tinggi gitu. Nah, kira-kira benar nggak? Tidak. Tidak. Nah, tidak. Kalau kita disuruh misalnya kalau lihat angka kilogramnya aja, wih, kamu watermelonnya banyak banget nih, kurangi dong watermelonnya gitu. Kita fokus di watermelon, habis-habisan kita cut, ternyata nggak menyelesaikan masalah. Nah, makanya kita cari berapa sih objektifnya, value-nya, kita lihat di sini. Nah, kalau di sini, kira-kira value-nya paling tinggi apa? Telur dan telur, sosis. Terus ada daging juga. Kalau dilihat dari jumlahnya watermelon, tapi kalau dilihat dari value-nya telur jauh lebih Besar. Nah, kalau kamu disuruh improvement, kenapa food cost-mu tinggi? Kira-kira di item mana yang kamu fokuskan? Di telur, Pak. telur dan sosis. Telur, sosis dikat. Nah, ini kan kita kan secara gamblang itu. Tapi kan kalau kita manajemen kan kita harus mempresentasikannya gitu. Secara membuat grafik. Nah, untuk membuat grafik ini kan katanya tadi step-stepnya itu sort descendings of the total value. Yang pertama kita lakukan adalah saya copy dulu ya. Ini kalian contohkan bagaimana membuatnya di Excel. Apa kalian mau praktek langsung? Praktek langsung biar saya kirim datanya ya. Saya kirim datanya.
monitor ya. Aku kirim lewat email aja lah ya. Boleh, Pak? Di WhatsApp boleh juga, Pak. Oh, di WhatsApp. Ya, biar gampang mungkin. Semuanya Bapak, link ke permisi. WhatsApp-nya. Bapak, Ya? Apa? boleh izin ke toilet sebentar, Pak? Oh iya, iya. Siapa. Baik, terima kasih, Ini Pak. kalau udah balik lagi kasih tahu. Baik, Pak. Web isinya saya di blog ini nggak bisa WhatsApp web, jadi saya kirim lewat email ya. Boleh, Pak. Baik, Permisi, Pak. Oke, good. Sande Diki 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya udah kirim ya. Coba nanti sambil di action di yang kita belajar sama-sama. Oke, dari sini sudah terima ya. Oke, sekarang kita disuruh tadi misalnya tipsnya tadi kan diurutkan value-nya, objektifnya kita akibatnya itu adalah food cost. Food cost itu kan biaya. Artinya kita disuruh mengurutkan berdasarkan value-nya. Oke. Gak lambat nih gara-gara di sharing. Oke, di sini diurutkan largest, descending, artinya kan dari yang tinggi ke yang besar. Salah. Largest to small. Oke, dapat dia ada ternyata X. Nah, kemudian kita bikin percentage-nya. Itu bikin percentage, di sini kita bikin total. Dapat 3 juta totalnya. Kemudian kita bikin percentage-nya. Tadi bilang kan bikin percentage. Dibagi 53. Kita kunci pakai dolar supaya nggak bergerak 53-nya. Enter. Oke, enter. 27 kita ganti jadi percentage. %. Oke. Kita bikin
sekarang kita bikin, tadi katanya ini kan percentage. Sekarang kita bikin akumulasi. Accumulation. Ini sama dengan ini ditambah ini ditambah ini, klik ke bawah, jadi dia 100%. Oke. Sekarang kita disuruh membuat grafik Pareto. Kita bikin kotaknya dulu. Kita disuruh bikin grafik Pareto. Jadi, tadi petunjuknya gimana ya? Find each attribute, find the cumulative percentage for the attribute, make the graph X for the attribute, Y left for the value each attribute, Y right cumulative percentage. Jadi dia di sini ada dua ini. Y value-nya, jadi baru diakumulasi percentage-nya. Berarti ini yang kita blok. Item, total, cumulative percentage, 3 kan? Dan kita masuk ke sini Excel, kita cari grafik, insert, nah ini grafik. Nah, sudah ngurut kan, tadi kayak punya sinofilia. Tapi akumulatif percentage-nya kan hilang. Nggak kelihatan nih, karena dia kecil sekali. Supaya kelihatan, kita bikin angka sembarang di sini, misalnya 15.000%. Gitu. Bukan nggak? Nah, ini kita ganti jadi change data type. Yang ini kompleksitasnya sebagai secondary axis. Kita klik di sini, kita bikin bentuknya jadi garis. Oke. Nah, ini kita balikin ke berapa tadi ya? Berarti dia tuh. Kelihatan dah. Ini adalah Pareto diagramnya. Nah, sekarang kita lingkari yang 80% yang mana? Kita bikin insert, save aja, bulat, kita klik. Ini ya 80% ya. Coba kita ganti save-nya jadi novil. Format. Baik. So. Nah, saya kira ini adalah grafik Pareto diagramnya. Pareto diagram food cost. Kalau kita disuruh presentasi, biar bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita dari Pareto diagram ini, kalau kita bisa ganti di sini ya, add data label. 80% dari food cost kita berasal dari 3 item
dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 item, which is itu telur, egg, sausage, and meat. Jika kita mau fokus untuk improvement food cost-nya kita harus memperbaiki pricing-nya kita dari sisi egg atau sausage. Meat nanti mungkin muncul, kita fokus di dua ini aja. Di hampir 80% dari total biaya food cost-nya kita itu hanya berasal dari 3 item aja, yaitu telur, sausage, dan nah, seperti saya sampaikan di awal, ini hanya 80-20 per 80-20 itu perlu diingat, tidak melulu harus 80 dan 20 hasilnya ya. Artinya bisa mendekati plus minus. Tapi ini menjustifikasi, ini memberikan kita direction, kita fokusnya di mana sebagai seorang manajer atau sebagai seorang manajemen lah. Kira-kira begitu. Oke. Bisa? Nah, tadi kan saya sudah contohkan cara buatnya. Nah, kira-kira coba ditunjukkan apa yang sudah kalian kerjakan. Punya TV kan masing-masing? Belum, Pak. Pak, kita tadi matiin, Pak. PR aja. Gimana tadi? PR dulu, Pak. Nanti belajar lewat YouTube. Belajar lewat YouTube cara buat apa? Cara buat diagramnya. Ya, tadi agak macet terus cepet juga. Jadi belum nangkep banget, Pak. Cara membuat diagramnya apa pengertian konsep Paretonya? Membuat diagramnya sih. Membuat diagramnya, Pak. Kan kalian kan mau jadi, ini kan kita belajar manajemen ya. Artinya kalian harus punya advance skill dalam mempresentasi. Seperti saya sampaikan pada saat interland harus bisa yang seperti ini gitu, mengolah data, expense dalam Excel gitu. Nah, itu yang membuat kalian berbeda daripada Siapa? yang lain dari HR atau gimana. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang baru lah kan. Kira-kira begitu. Nanti saya kasih PR-nya, ada beberapa soal, kalian harus membuat diagramnya seperti ini dan membuat analisanya. Artinya, ini saya punya ini. Kira-kira kamu fokus di mana? Mungkin kalian juga. Nah, kalau di sini kita lihat dari grafik ini, kita fokus di egg gitu ya. Telur. Kira-kira apa opportunity-nya kita improvement kalau kita mau memperbaiki food cost-nya? Improvement-nya ada di penurunan food cost, Pak. Iya, improvement untuk menurunkan food cost-nya. Kan kita disuruh finance nih. Kalau kamu pernah training di finance, mana food cost-mu tinggi nih? Kamu fokusnya, oh ya kita fokus di X sama sausage saja gitu. Jangan kau bilang nanti kamu disuruh mengurangi, gini aja, kita cari aja garam yang lebih murah gitu kan. Kamu cari garam harganya hanya dari 6.000 bahkan jadi 4.000, diskon 50% kok gitu. Kalau misalnya kita kurangin 4.000 gitu, ngaruh nggak? Nggak ngaruh kan? Nggak kelihatan grafik berubah. Tapi kalau misalnya kamu bermain di sini, misalnya kamu mengurangi nego harga telurnya, jor-joran dapat harga telurnya misalnya jadi 17.000 atau 16.500 per kilo. Nah, itu sangat jauh. Bahkan dia jadinya lebih rendah daripada si sosis. Dari 18.000. Jadi, gimana caranya kita mengikat harga 6.500 ya untuk telur kita ya? Kita kasih tantangan buat purchasing-nya. Oh, begini. Oh, kita tambah supply-nya. Oh, begini. Oh, kita kerjasama aja dengan ini. Nanti kan muncul ide. Nah, muncul ide, terus energi yang kita berikan untuk mendiskusikan masalah si telur ini pay off gitu loh. Jadi tidak sia-sia. Atau mungkin misalnya sosis. Oh, kita cari aja sosis yang lebih murah. Kita cari harga yang misalnya jadi 75.000. Kita find supplier dengan kualitasnya tidak ini. Nah, ini kerjanya sih purchasing misalnya 75.000 per kilo. Kan jauh banget dia dulu hasilnya. Bahkan dia sama si siapa? Sama si daging gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi lebih kepada, atau mungkin bikin formula-formula yang sosisnya jangan terlalu banyak makainya gitu kan. Dikasihlah challenge sama chef-nya. Kira-kira begitu. Begitu. Itu salah satu tips-tipsnya.
Seperti saya sampaikan sebelumnya, kenapa saya memulai dengan Pareto diagram? Karena semua hal yang akan kita bicarakan ke depan, ketika kalian dikasih tantangan, kalian harus punya mindset ini, Pareto. Jadi ketika kalian sudah punya mindset ini, kalian lihat data, bahkan masalah-masalah pribadi kalian juga bisa kalian selesaikan dengan konsep ini. Kalian punya masalah di penjualan, bagaimana kalian meningkatkan penjualan kalian? Oh, mulai distribusikan channel mana yang berkembang gitu. Kalian fokus di sana. Jadi nggak buang-buang energi. Sama kayak misalnya nggak buang-buang energi kalian mendiskusikan masalah garam dalam hal ini. Karena nggak akan terlalu impact terhadap apa yang akan kamu capai. Kamu mau ngomongin masalah apa itu onion, masalah bawang, nggak terlalu impact gitu karena nggak banyak juga dia pakai gitu. Fokusnya yang banyak di telur dan sosis saja gitu. Karena ketika kalian melakukan action yang meskipun sedikit itu impact-nya sangat besar terhadap food cost-nya kalian. Nah, kalau kita misalnya lihat di sini, kan tadi kan food cost-mu adalah secara total 53.000. Anggaplah kamu punya secara tiap bulan kamu pemakaian kamu kuantitinya masih tetap segini. Tapi kalau kamu bisa bermain di harga, misalnya seperti misalnya 80.000. Ini tadi kan 53 juta ya. Jadi 83.000. Salah, ini 800 juta. 800.000, 80.000. Nah, turun sejuta kan lumayan. Kamu bisa menurunkan sejuta dengan dapat sosis yang menurunkan 10.000. Kalau kamu fokus ke X, dapat turunkan 500. Oke, jadi 17.500. Dapat 400.000 lagi. Jadi impact sekali terhadap total kamu punya ini. Misalnya objektif. Karena food cost itu kan kita bermain 1%, 2%, bagaimana menurunkan 20%, kalau di hotel kan begitu. Oke? Kira-kira pusing apa pusing? Saya lihat kalian tercengang semua. Udah mulai, Pak. Udah mulai, Pak Rumah. Udah mulai pusing. Ya nanti coba dipelajari lagi, Pak. Ya, oke. Ini karena kita masih ada waktu setengah jam lagi, nggak harus kita habiskan juga setengah jam. PR-nya, minggu depan kita akan introduction terhadap revenue management. Tapi di meantime, kalian harus belajar ini dan harus bisa membuat Pareto diagram dan membuat kesimpulannya. Jadi PR-nya, nanti saya kasih data Excel seperti ini. Nanti kalian harus bikin Pareto diagramnya dan kalian harus membuat kesimpulan. Jadi misalnya di sini tips perbaikan. Kalau saya contohkan ya, perbaikan. 1. Besarnya contoh justifikasinya gitu. Fokus untuk mencari harga telur lebih murah Rp1.000 PIC purchasing misal. Kemudian 2, ganti menu menggunakan sosis grade lebih rendah dengan harga 75.000 rupiah. PIC save. Save-nya kan yang harus ganti menu kan. Jadi ini adalah contoh action-actionnya yang dikeluarkan dari data-data ini. Nanti kalian harus dari saya kasih soal, kalian harus membuat grafik Pareto diagramnya, terus kalian membuat note-note untuk tips perbaikannya dari ini. Ini ngasal-ngasal aja sih. Tapi kan common sense lah, common sense. Oh, kalian fokus sebagai seorang
orang direction yang memberikan direction, yang mengerti data, kalian dengan gampang kok untuk memberikan. Oh, kamu fokus desainnya nih, cari harga telur yang lebih murah 100%, 100.000 rupiah. Gimana caranya? Oh, begini. Nanti purchasing-nya yang akan cari tahu kan. Oh, saya bisa dapat begini. Jadi nggak sia-sia usahanya kita. Oke. Balik sekarang, balik ke itu yang gendang. Oke. Kira-kira di bagian mana yang tadi saya kecepatan? Pada saat apa gitu supaya saya bisa ulangin atau bagaimana? Rumusnya mungkin Pak. Rumus Iya, Pak. percentage, dari rumus percentage itu Pak. Oke. Kalian bisa sambil nonton apa sambil bisa praktekkan gitu, bisa atau bagaimana? Bisa langsung saya Pak. Oke, bisa ya. Oke, saya ulangi ya. Saya delete nih. Yang pertama, ketika kita sudah dapat data ini, dan tadi itu tujuannya, ini tadi kan dihapus juga ini. Kita ulangi ya. Kita dapat data ini. Oh, ini food cost kita ketinggian. Apa yang gimana sih kita coba bantu operation timnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama tadi adalah kita lihat di sini guideline-nya. Focus on your objective. Find the total value objective, money, time, frequency, bla bla bla. Sort descending on the total value. Find the percentage of each attribute. Kemudian find the cumulative percentage from first attribute, first to the second, third to the fourth, and so on. Make the graph. Nah, ini adalah tipsnya. Kemudian kita aktualkan ya. Tadi kan kita dapat data, ini adalah penyebabnya, akibatnya belum tahu kan? Tadi kan kita bilang 80% akibatnya belum tahu. Akibatnya adalah food cost. Cost itu apa? Cost itu adalah uang, biaya kan, total. Jadi kita cari fokus ke objektifnya, totalnya. Berarti ini kita kalikan. 800 kali 17.500, 14.000. Oke, kemudian yang kedua tipsnya, sort descending of the total value. Kebetulan ini sudah diurutkan ya. Ini sudah diurutkan karena saya lupa tadi. Sudah diurutkan. Oke, kemudian kita cari percentage-nya. Nah, untuk dapatkan percentage berarti kan ini dibagi dengan totalnya kan. Ini kita total dulu. Home. Jadi kita sort sum. Dapat 51 juta. Ini kan tadi berapa? 90.000 ya tadi ya. Salah saya, ini 18.000. Ya kan 18.000 ya soalnya kan? Betul, Pak. 53.500. Kita cari percentage-nya. Percentage-nya adalah berarti kita persentase dari si total terhadap totalnya. Kalian harus tahu totalnya. Ini totalnya 53. Ini 14.400 dibagi dengan E12. Berarti dengan 53 juta total. Nah, supaya totalnya ini kan sama terus ya. Supaya tidak bergerak, kalian kunci si E12 ini dengan dolar. Pencet F4. Nah, kenapa dipencet F4? Ini untuk mengunci bahwa ketika kalian dapat formulanya, drag ke bawah, ya nggak bergerak gitu loh. Caranya mau drag ke bawah ini cari paling ujung, tarik ke bawah. Nah, otomatis dia akan ke copy semuanya. Cepat kan? Nah, bisa juga sih kalian di sini copy, tarik ke bawah, klik kanan, formula. Bisa juga gitu. Tapi karena saya main cepat, gitu. Bahkan misalnya kalau begini juga kalian pencet begini, pencet 2 kali aja, klik 2 kali, nah, langsung muncul dia ke bawah. Cepat kan? Oke. Sekarang step yang keempat. Find the accumulative percentage from the first attribute, first to second, second to third, kayak gitu kan.
Jadi kita cari akumulatif. Tentunya akumulatif percentage. Nah, akumulatif. Kalau ini kan akumulatifnya berarti kan sama dengan dia kan? Sama dengan, saya di sini terbiasa pakai plus ya. Plus dan sama dengan itu sama aja sih. Hasilnya sama aja. 27. Berarti second to first. Berarti sama dengan 25 ditambah hasil akumulasi yang di atasnya 27. Dapat 52. Kemudian yang 21 ditambah hasil akumulasi yang kedua. Dapat 73. Ini 13 tambah 73%. Kan di sini silang dia kan? Silang. Lihat ya. Lihat nggak? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Pelan-pelan aja, kalian punya waktu seminggu kok untuk bikinnya. Ini masih tugas yang pertama, yang murah, yang gampang. Besok-besok kalian tidak akan bergerak dari komputer kalian. Kemudian yang kedua, 5 ditambah 6. 3 ditambah 91. Kemudian 3 ditambah 95. Kemudian 2 ditambah 97. Kemudian 0 tambah 100. Nah, di sini akan 100 dia. Kalau kita lihat ini, kita bikin ya. Nah, ini kan 0,997 kan, bukan 100. Kalau kita bikin persen, dia jadi 100. Nggak apa-apa. Oke? Nah, setelah dari sini, kalian baru bikin grafik. Kita buang grafiknya ya. Kita bikin baru, nggak susah kok. Sampai di sini ada pertanyaan? Udah bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa. Siapa yang paling pede bilang bisa? Saya rekam soalnya, Pak. Oh gitu. Nggak apa-apa. Ini juga trainingnya saya ini kok saya rekam. Gitu. Siapa lagi? Nah, udah bisa saya lanjut? Kira-kira udah dapat ini ya. Sekarang kita bikin grafiknya. Oke, grafiknya. Tadi kan katanya sini X for the attribute, Y left, artinya kalau grafik itu kan X dan Y gitu ya. X for attribute itu tadi kan, apa tadi atributnya? Kalau di sini atributnya apa? Yang sebabnya? Item. Daging, ya, telur, tepung, gitu ya. Nah, Y left itu per value dari each attribute. Jadi seperti total dari value-nya. Ini ya, 14 juta, 13 juta value-nya. Kemudian ini adalah bisa dibilang apa ya? Akibatnya gitu ya. Value akibatnya. Terus yang ketiga, Y right, accumulative percentage. Decide and draw Pareto area. Jadi kita gambar bulatan tadi. Nah, kalau bikin grafiknya tadi berarti kita fokus ketiga itu ya. Tadi ini itemnya kita blok. Cara ngebloknya adalah dipencet kontrol item, diblok aja. Tahu lah ya, Excel diblok, terus dipencet kontrol, masuk ke total, pasin kontrolnya, terus akumulatif. Tiga ini aja kan. Tadi item, total value sama akumulatif untuk bikin Pareto diagram. Setelah itu kita pencet, baru kita masuk ke insert. Nah, di sini saya pakai Office 2003 ya, 2013. Saya pilih salah satu. Oke, kan dapat dia ini kan. Nah, karena akumulatifnya ini masih di sebelah kiri semua ya, artinya kan bayangkan 14 juta dibandingkan 2% sangat kecil. Nah, jadi kita copy dulu, paste spesial value. Supaya nggak ada formulanya lagi. Tadi kan ada formulanya nambah-nambah. Jadi kalau saya misalnya kasih angka di sini 15 juta, nah
kelihatan dia, supaya saya bisa klik. Kenapa saya gitu? Ini cuma manipulasi supaya saya gampang aja. Artinya supaya saya dapat mengubah dia menjadi Y. Ini tadi kan Y right. Jadi grafik, kalau grafik itu kan gimana saya gambarnya ya? Coba kalau bisa diulang untuk paste spesialnya, saya agak terlambat berarti. paste spesial. Ini paste spesial itu misalnya kita blok ya. No. Saya ulangi. Nah, ini kan nih masih ada formulanya nih. Kalau tahu ada formula berarti lihat di sini kan masih ada formulanya. Ini F4 G3. Karena saya tadi mau main-main supaya sana kan ini kan nggak kelihatan nih di sini saking kecilnya. Bayangkan nilai 1 dibandingkan dengan 14 juta sangat kecil. Jadi saya copy paste dulu. Copy. Terus di yang sama klik kanan. Value. Kalau di sini paste spesial, ini angka value. Nah, di sini dia pasti jadi hilang dia ini, jadi hilang. Oke. Nanti tadi kan kita sudah dapat grafiknya nih. Sudah dapat grafik. Kemudian kita ganti sudah simulasi. Dan kita bikin angka di yang kedua 15 juta. Nah, ini kan muncul. Kelihatan kan? Biar lebih kelihatan lagi kita kasih 0. Tambah 0. Nah, grafiknya ini, akumulatif ini kita ganti jadi aksisnya di sebelah kanan. Caranya begini, klik kanan, change series type. Nah, di sini kan kelihatan total, series name, total akumulatif percentage. Ini kita bikin jadi pindahin sebelah kanan menjadi secondary axis. Tuh, pindah dia. Nah, karena secondary axis kita mau supaya kelihatan gambarnya ada lengkungnya begitu, kita ganti bentuknya menjadi garis. Dari ini atau ini. Saya pilih ini supaya ada markernya. Ini juga bisa. Tapi saya mau ada yang apa namanya? Yang titik-titiknya jadi kelihatan. Jadi saya pilih ini. Ingat ya bagian yang atas ya, jangan yang di Oke. Nah, dia muncul kan? Kemudian kita bikin oke. Nah, di sini tadi kan kita bikin simulasi nih. Ini kan ngasal 15.000. Harusnya kan ini ditambah ini ya, item yang kedua ditambah akumulatif ke item yang pertama. Karena kita lupa ya, kita tambahin aja lagi, masukin formula. Ya, otomatis dia terbentuk sendiri secara otomatis. Ini bisa kita perbaiki, format aksis maksimum 100, karena maksimum 100% kan. Nah, setelah itu kita insert, kita tandain kan guideline-nya ini kan decide and draw Pareto area. Nah, jadi kita gambar aja Pareto areanya di mana. Kita insert, kasih gambar. Nah, terserah sih ini apa, terserah yang mana aja. Kita bentuk aja 80% di mana. Kita edit. Editnya fill. Save. Kita kasih di kanan, add data label. Nah, sudah ganti judulnya. Pareto diagram put cost. Ini Pareto area. Jadi kita jelaskan. Ya, paling kita edit, kita benerin. Oke. Sudah bisa? Nah, tadi kita wrap up. Tadi kita sudah belajar bagaimana membuat bagaimana kita membaca grafik seperti ini ya, grafiknya Cecilia belanja menjadi statement seperti ini. Nah, ini kan hanya statement. Artinya seorang manajer harus bisa
signifikannya. Teknikal, artinya yang menyajikan data, kita harus bisa membuat grafik seperti ini untuk bisa dipresentasikan ke manajemen. Begitu. Saya harap kalian nggak pusing dan masih tetap tertarik untuk mengikuti program ini. Karena ada banyak tertarik ya. Karena ada banyak hal-hal lain. Pak. Ya, silakan. Itu isiin persen-persennya itu show data gimana ceritanya? Bisa di diagram Pareto. Kan ada yang persen di misalkan 27% yang di diagram itu gimana cara nge-show-nya? Kamu bisa jelas, agak kurang jelas kamu. Di meeting chat ya, Bang. Kenapa? Apa tadi Pandey? Sorry. Oh, saya mau nanya Pak, kan itu di diagram Paretonya itu di diagram batangnya itu ada persennya juga Pak. Nah, bagaimana cara mengisi persennya itu Pak? Oh, ini. Ini ya. Ini. Ya, ini diklik. Ini klik kanan. Jadi kita klik. Ini diklik kanan garisnya. Terus nanti add data label. Oh, sudah Pak. Itu. Jadi kita bisa bikin series name apa, value gitu macam-macam. Ya. Muncul dia. Ya. Ini kan kita bisa lihat. Oh, 80% dari food cost-nya saya itu hanya di 3 item. Atau kita fokus di 2 item juga nggak apa-apa. Oke, kira-kira menarik apa tidak menarik? Tertarik. Sangat tertarik, Pak. Keren. Oke. Boleh saya Ya, screen ini. Pak? Saya yang tadi. Saya sudah buat, boleh saya share screen? Oh ya, sudah. Saya stop sharing ya. Oke, silakan. Pandai ya? Ya Pak. Oke, silakan. Sudah bisa ya Pak? Ya, coba bisa. Saya belum lihat sih kita. Sekalian belajar gimana cara share screen. Apakah sudah Pak? Belum Belum. Taruh dulu Pak. Oh, nggak mau. Ya, oke. Sudah mau. Apakah sudah? Udah. Ya. Ini Mantap, pakai deh. Microsoft Office 2013 juga sama persis ya. Ya, makanya sama persis, makanya cepat jadi Pak. Gitu, oke. Nanti ya udah benar. Cuma nanti yang ini yang kamu perbaiki karena percentage itu kan maksimal 100. Ya. Coba kamu edit sekarang. Yang ini ya klik yang di angka 120-nya kamu klik kanan. Yang di mana Pak? Yang 120%-nya. Nah, klik kanan. Nah, di sini nanti ada di pilihannya bukan format aksis. Format aksis. Nah, kamu bikin maksimumnya maksimum 1. Ini kan maksimum 1,2, maksimumnya 1. Ya. Biar bagus dia, karena persentase itu kan nggak mungkin 120 kan. Good. Kelihatan lebih rapi dan cantik. Sudah Pak. Kalau bisa warnanya kamu bedain dengan punya saya, kalau sama persis. Ya, warnanya jangan sama warnanya kamu dong gitu, warna hijau kayak apa gitu. Background. Oke, good. Tapi ini kan grafik, ini kan hanya grafik ya. Artinya sebenarnya yang lebih penting itu adalah bagaimana kalian mengartikannya, tipsnya itu. Jadi dengan data ini kalian bisa menyuruh orang. Jadi kayak
Kayak kalau kalian punya data begini, orang lain akan tercengang dan kalian bisa nyuruh-nyuruh orang ini. Kamu cari dong purchasing, cari harga telur yang lebih murah gitu. Kamu dong chef, ganti dong menunya, jangan pakai sosis ini, cari ini dong ya gitu misalnya. Gitu. Jadi kita memberikan pekerjaan ke orang lain, tapi itu berimpact banyak terhadap apa yang mau kita capai. Jadi jangan kamu suruh pula nanti, oh purchasing, cari dong harga garam yang lebih murah jadi cuma 3.000 gitu. Enggak terlalu ngaruh terhadap objektif kerja kamu, padahal dia energinya sama gitu loh, energinya sama kan. Oke, sekarang 5 menit terakhir saya minta semua orang berkomen apa yang dia pelajari hari ini. Bisa ya stop screen ya. Oke, good. Ya. Oke, saya minta kira-kira apa yang dipelajari hari ini, kira-kira apa maknanya. Nanti habis ini saya akan kasih PR. Ada beberapa data, nanti kalian cari tahu lebih mendalam, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di web gitu, Pareto diagram kayak apa. Jadi saya sampaikan di awal, banyak data-data yang akan kita baca ke depan. Dan saya harap kalian benar-benar menangkap message dari training ini. Jadi ketika kalian menganalisa masalah, menganalisa data, kalian link ke konsep ini. Dan ini akan kalian bawa sampai kemanapun kalian ini. Ketika kalian udah jadi manajemen, pokoknya ini kalau kalian punya data, kalian bisa suruh-suruh orang. Itu kekuatan kalian kalau punya data. Dan orang yang kalian suruh, effort yang kalian berikan kepada orang yang kalian, tim yang kalian direksi, gitu kan, tidak akan sia-sia. Jadi semakin dia, oh kamu berikan arahan, oh purchasing, belikan ini, dan ternyata berimpact terhadap objektif dari company, which is itu food cost-nya menurun, kredit buat kalian gitu kan, kredit buat yang memberikan direction, makin baguslah kalian. Kira-kira begitu tipsnya ya. Saya banyak sekali menggunakan konsep ini sehingga bisa dibilang direction yang saya berikan tepat sasaran. Jadi tepat sasaran dan arti nggak sia-sia. Oke, sebelum kita nutup, saya minta setiap orang berkomen apa pelajarannya. Meski saya pusing Pak, saya tertarik begini, apa kiat-kiatnya yang akan kalian lakukan. Nanti saya akan kirimkan lewat email PR-nya, dan kalian harus komplitkan. Yang paling penting sebenarnya tipsnya, kesimpulan dari datanya itu, apa yang kalian masukkan. Kalian bisa membuatkan secara elaboratif, lebih komplit lagi, atau bisa juga secara poin-poin gitu. Yang paling penting sebenarnya, kalian bisa menganalisa, kalian menyajikan datanya secara baik dan benar. Gitu. Oke, kita mulai. Ini sekarang urutannya beda nih. Sekarang Pande, Satriawan, Rizky, Dwiki, Panji, Ade, sama Sadu. Itu urutannya. Yuk, silakan Pande. Juga saya mendapat pelajaran yang banyak mengenai Pareto dan juga mengulang kembali bagaimana cara menggunakan Excel, karena memang sudah 6 bulan nggak pernah pakai Excel. Dan setelah itu pesan saya ini Oke, bisa di stop. Saya stop. Bisa yang lain nggak di mute ya? Saya kayaknya ada feedback. Silakan Pandi. Suaramu nggak kedengaran. Oh, baik Pak, terima kasih. Jadi kesan saya hari ini antusias dan juga saya sangat bersemangat untuk mengikuti training online lainnya, atau kedepannya saya ingin mengikutinya lagi, dan juga saya berterima kasih karena sudah mengulang kembali bagaimana cara menggunakan Excel, dan juga saya mengenal lah bagaimana itu Pareto, diagram Pareto. Untuk pesan saya kedepannya supaya teman-teman dan juga saya pribadi agar lebih bersemangat, dan juga semoga dapat mengambil inti dari pelajaran hari ini.
Oke, good. Oke, Satriawan, apa yang kamu rasakan? Kamu pusing? Apa kamu... Halo? Satriawan, nggak kedengaran suaranya. Satriawan. Ika Dek Satriawan. Kenapa? Putus-putus ya? Tes. Iya. Kedengaran, Coba. Pak? Kedengaran? Ya, tapi videonya jadi nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Matiin dulu videonya biar suaranya dengar. Oke. Tes, kedengaran, Pak? Ya, oke, good. Untuk kesan sore ini, saya mempelajari hal yang baru lagi, Pak. Dan sangat tentunya membuat saya belajar untuk mengembangkan hal yang lebih dalam hal teknikal analisa saya. Dan juga tadi sedikit mengingatkan saya tentang podcast. Dan tentunya saya sangat bersemangat dan ingin mempelajari lebih dalam lagi di lain pertemuannya, Pak, tentang materi yang lainnya. Sekian, Pak, dari saya. Oke, good. Makasih Kade Satriawan. Rizky. Terima kasih, Pak. Kalau misalnya kalian bisa implikasi ini terhadap bisnis kalian atau kehidupan kalian, bisa juga kalian kasih komen. Oh, saya kepikiran loh Pak begitu meaning ya, apa-apa juga supaya kita bisa saling mendengar. baik, untuk saya sendiri, di mana saya di sini telah mempelajari apa itu konsep dari Pareto sendiri, di mana 80% itu merupakan akibat dan 20% itu merupakan sebabnya. Jadi di mana ini merupakan hal baru bagi saya yang bisa saya nanti terapkan di kehidupan sehari-hari atau mungkin dalam konteks faktualnya dalam berbisnis nanti. Mungkin itu bisa dapat diterapkan untuk kehidupan saya selanjutnya. Jadi ini merupakan hal sangat penting dan saya sangat tertarik untuk mempelajari ini hingga ke depan nanti. Jadi dari saya itu Pak. Jadi tertarik mendalami lagi ya. Biasanya kita cuma 2 jam soalnya. Sisanya kalian punya waktu seminggu untuk mempelajarinya. Oke, good. Siap. Dwiki. Ya Pak, jadi komentar saya adalah ini juga hal baru bagi saya, di mana konsep ini yang 80% akibat dan 20% sebab. Tadi secara konsep sudah dimengerti Pak, tapi tadi implementasi di Excel-nya aja tadi ada kendala, laptop saya nggak bisa wifi-nya Pak, seperti itu. Jadi ntar mungkin saya koordinasi sama Satria sama Sadu ntar buat grafiknya Pak. Seperti itu Pak komentarnya. Ya, koordinasi sama on YouTube. Oke. Oke. Ya, Manji, apa yang kamu rasakan? Yang pertama saya rasakan banyak hal-hal baru yang saya pelajari seperti yang Bapak bilang tadi tentang Pareto ini yang 80% yang 80% akibat 20% sebab itu Pak. Itu saya rasa sangat bagus itu untuk kehidupan saya Pak. Selain itu saya juga punya suatu pekerjaan, suatu usaha yang saya jalani itu benar-benar bisa diaplikasikan. Selain itu saya sekarang belajar tentang Excel ini Pak. Bagaimana membuat grafik-grafik apa itu tadi namanya Pak? Grafik ya? Pareto diagram. Ya. Diagram. Nah itu Pak, sebelumnya saya sempat bingung sama diagram, tapi sekarang ya sudah ada bayangan lah sedikit. Jadi banyak hal-hal yang bisa saya dapat dari pertemuan kali ini Pak. Terima kasih. Oke, good. Ade. Jadi selama pelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, benar-benar sangat terbantu. Kenapa? Saya kan juga punya jualan juga Pak ya, jadi tahu nggak mikirin cuan aja, jadi kita mikirin cost juga gimana tipsnya. Jadi hal pertama yang saya kagumi itu kan ada di 20% yang akibat dan sebab akibat 80% itu. Jadi itu sebuah common sense yang bisa digunakan di setiap hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita Pak. Jadi sedikit tambahan juga, di Excel-nya juga saya belum begitu mengerti karena basicnya juga tidak dihitung-hitungan, jadi semoga bisa mengikuti sampai akhir Pak.
gitu ya. Bisa Ya. menyerah di tengah jalan. Enggak, Pak. Jangan harus bisa. Siap, Pak. Ini hanya bagian kecil aja ya, lebih sulit Ya, lagi karena kalian sudah komit di revenue management. Oke, sadu, cewek satu-satunya. Yang saya pelajari tadi itu saya mengetahui Pareto itu apa, kayak yang dibahas tadi itu untuk mengetahui diagramnya bagaimana. Terus apalagi saya punya bisnis juga, jadi saya tahu gimana cara buat grafiknya. Terus yang kayak tadi yang dijelasin tadi, yang 80% akibat dan 20%-nya sebabnya gitu. Itu aja, Pak. Oke, saya ambil alih. Terima kasih teman-teman. Jadi saya minta feedbacknya kira-kira saya menjelaskannya bisa diterima, menginspirasi atau bagaimana. Jadi saya harapkan ke depan materi-materinya kita lebih tertantang lagi bisa dibilang, karena akan banyak yang seperti ini. Jadi kalian nggak main Excel yang plus minus kurang apa segala macam lagi nanti. Kalau misalnya kalian mau jadi ilmu yang komprehensif dalam hal ini, kalian harus advance dalam spreadsheet. Itu contohnya. Jadi itu hanya spreadsheet yang sederhana aja loh itu, kalau bisa dibilang. Tapi kalau kalian mau fokus mengolah data, menyajikan data, kalian harus sangat cepat mengolah data. Dan ini adalah kerjaan kalian nanti sehari-hari dalam mengikuti training ini. Jadi nanti saya terima kasih atas waktunya. Saya akan kirimkan invitation untuk pertemuan berikutnya, karena mungkin kita ada beberapa teman yang akan merayakan Galungan. Selamat Hari Raya Galungan, sampai ketemu minggu depan. Saya akan kirim topiknya. Topik minggu depan itu lebih kepada pengenalan terhadap konsep semua revenue management ya. Jadi kalian bisa belajar. Saya akan ngasih mungkin link di awal untuk bisa kalian baca dan kalian pelajari secara brief gitu. Nanti saya akan kirimkan PR-nya, jadi kalian kumpulkan. Besok pada upacara apa bagaimana ya? Kapan waktu luangnya supaya saya bisa kasih deadline kapan kalian harus mengumpulkan PR-nya? Kalau habis Galungan, Pak. Hari apa habis Galungan? Mungkin kalau teman-teman lain bisa kan minggu depan lagi deadline-nya Pak ya, pertemuannya ya. Berarti dikumpulkan hari Kamis atau hari Jumat? Jumat Pak. Hari Jumat ya. Habis Galungan. Habis ini kalian kalau bisa kalian kerjaan hari ini supaya kalian nggak punya utang. Tapi saya kasih deadline sampai hari Jumat jam 12 siang kalian kumpulkan apa yang kalian kerjakan dalam bentuk spreadsheet aja, dalam bentuk Excel, nggak perlu dalam bentuk PowerPoint. Ada informasi yang bisa saya kirimkan apa? Saya kirimkan yang ini kali ya, yang PowerPoint yang tips-tipsnya itu ya. Boleh Pak. Ya. Jadi kalian bisa ngikutin itu, tapi semuanya tersedia di internet. Saya hanya memberikan kalian arahan, pengertian kalian sudah benar apa enggak gitu. Kadang-kadang kalau kalian nonton dari YouTube kan, oh menarik, oh begini. Tapi kalau kalian nggak praktek, nggak akan jalan. Jadi saya di sini hanya membantu kalian supaya kalian benar nggak mempraktekkannya, benar nggak kerjanya. Oke? Good. Selamat sore. Demikian dari saya. Sampai ketemu minggu depan untuk masalah timingnya. Saya akan kirimkan lebih detail ya. Saya tergantung dari schedule saya karena belakang ini kita sedang sibuk untuk budget meeting. Jadi saya cari waktu saya yang ini, yang pasti dia dari antara jam 9 sampai jam 6 sore. Mudah-mudahan. Kalaupun nanti misalnya malam-malam, saya nanti kirim invitation. Kalau misalnya kalian bisa. Kalau enggak, di reject aja. Jadi saya bisa tahu, oh ini dia nggak bisa.
Bisa jadi mungkin malam-malam karena mungkin kalau seharian, apalagi karena kita sering budget meeting untuk budget tahun depan, jadi bisa jadi mungkin nanti malam-malam. Yang pasti kita setiap minggu lah ketemunya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Saya akhiri session ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Terima kasih Pak. Selamat sore, Terima kasih Pak Johari. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih ilmunya Pak. Masih udah berbagi Pak. Loh. Rizky. Halo. Aku mau nanya. Rizky. Rizky, untuk kehidupan saya selanjutnya berarti setelah menumitis kamu ya? Woi Rizky. Aduh, mengolah kata bro, Bapak Nurul Indonesia mengidang. Menang kedek bro. Saya mau nanya. Nanya apa? Tadi yang kelihatan di Google itu siapa? Hah? Ade. Yang lihat Google itu siapa? Ade. Ade apa? Ade, bukan Pande, Ade. Oh, iya. Yang kacamata lagi satu, kebelan tuh. Udah, istirahat. Kebus, ndasnya kebus. Istirahat. Yuk. Tinggi ya. Oh, ingat sharing bro. Siap. Buat sendiri. Aku mau buat sendiri. Ah. Ayah Serius. Sendiri. Ya, thank you. Ya, thank you. Gak ada loh Pak.